9. Siap. SMP 9. Siap. Selamat dulu kembali. Sebelum kita masuk belajar tentang pagi ini, sebaiknya diingatkan kamu semuanya. Apakah kamu semuanya hari ini sehat? Adakah yang tidak hadir hari ini? Siapa namanya? Yang tidak hadir hari ini siapa? Semuanya? Berarti ini ya? Oke. Jadi awalnya ya, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran sebagai penyemangat kita bernyanyi. Silakan yang menyanyi boleh ke depan.
Itulah yang dibuat pada AI. Banyak contoh-contoh yang digunakan di AI. Nah, siapakah yang pernah menggunakan ChatGPT untuk menyelesaikan tugas atau PR? Ayo, oke, hampir semua ya. Nah, kalau kalian mengerjakan PR-mu itu, misalnya begini, kamu mau mengerjakan PR bahasa Indonesia, ya kan? Disuruh membuat cerpen, kan? Lalu kamu gunakan ChatGPT. Sementara tugasnya ini adalah buat cerpen dengan karyamu sendiri. Tetapi kamu menggunakan aplikasi atau teknologi ChatGPT. Nah, kira-kira menurut kamu, apakah pekerjaan yang kamu lakukan itu dengan kamu menggunakan teknologi tersebut dengan 100%? Artinya, kamu comot langsung dari ChatGPT. Itu merupakan karyamu asli atau itu adalah kecurangan? Kecurangan. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita itu adalah kamu tahu bahaya penggunaan AI atau disebut hoax atau plagiat, ya. Lalu dalam pembelajaran hari ini kamu juga bisa pakai AI secara jujur. Inilah kita pelajari hari ini. Jadi kamu tidak simpang siur dalam penggunaan kecerdasan buatan. Ya, AI ini dapat membuat halusinasi seperti gambar tadi. Ya, karena benar ya, kamu pilih tadi adalah sebelah kanan itu adalah buatan manusia, yang kiri original asli. Kamu gunakan kamera, kamu foto tidak ada pengeditan. Nah, yang di kanan baru ada pengeditan. Seakan-akan jadi bisa bilang ya kan? Nah, kenapa harus hati-hati? Kenapa AI itu berhalusinasi? Terkadang semua dalam penggunaan teknologi itu tidak 100% benar. Ya, contohnya dalam menyelesaikan tadi bertanya apakah kamu pernah menyelesaikan tugasmu 100% dari ChatGPT atau sejenisnya? Kamu bilang pernah. Tidak selamanya itu adalah akurat. Jadi perlu kamu analisa. Ya, contoh ini adalah hasil yang dicari menggunakan ini ya. Nah, saya minta ada sebuah soal. Kalau saya menjemur 5 baju, simak ya, 5 baju dan kering dalam 1 jam. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjemur 50 baju secara bersamaan? Jawabnya. Untuk menghitungnya kita gunakan perbandingan senilai. Jika 5 baju sama dengan 1 jam, maka 1 baju 12 menit. Jadi untuk 50 baju adalah 50 kali 12 menit sama dengan 600 menit atau 10 jam. Jadi Anda butuh 10 jam untuk menjemur semua baju. Logika nggak? Ini ibu punya 5 baju nih, sekaligus ibu jemur, ya kan? Dan dia kering. Pertanyaannya, 1 jam ya 5 bajunya kering. Pertanyaan, kalau 50 baju yang ibu jemur, berapakah lamanya baju ibu kering? Maka dikalkulasikan ini sampai 10 jam. Betul apa? Betul atau salah nak? Salah. Siapa yang bisa kasih komentar kenapa bisa salah? Balik dulu. Sana. Yuk. Suaranya agak kencang ya biar semua dengar. Salah Bu, karena 50 baju hanya butuh 1 jam aja. Ini alasannya? Karena jemurnya sekali langsung semua gitu. Iya. Tepuk tangan apa? Ini satu jemuran nih sekaligus.
udah enak. Nah, dibagi ya sesuai dengan gaya belajarnya. Sesuai dengan gaya belajarnya. Untuk visual, ya membuat poster. Bagaimanakah pemakaian AI di kelas? Ya, menggunakan Canva. Kamu bisa pakai poster satu halaman aja, nah. Udah. Untuk audio, membuat slogan anti hoax atau ya anti hoax AI ya. Yang
bagaimana? Ibu kasih waktu 2 menit. Tasnya nggak usah satu tulisan ke sana. Iya, satu orang satu. Kan kamu pribadi. Ini adalah janji kamu pribadi dalam penggunaan WA. Saya berjanji akan menerima hasil akhir. Saya berjanji akan menerima semua jawaban hasil akhirnya dan saya akan memeriksa secara teliti dan tidak juga menerima secara mentah-mentah. Saya akan berjanji Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, dengan teknologi itu hanya digunakan sebagai alat, ya. Yang mengendalikan itu adalah kamu, kita. Jadi pengemudi itu harus bijak. Seperti kalau pengemudi membawa angkot, kalau dia tidak bijak, tidak tahu memilih apakah batu kerikil itu bisa dilewati oleh bannya atau tidak. Kalau tidak bijak, maka akan mengalami kecelakaan. Jadi ingat, teknologi itu hanya sebagai alat bantu, ya. Jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan itu boleh kamu terima dan bermanfaat serta kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus di dalam pembelajaran di sekolah. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran kita ini, Ibu minta
pembelajaran ini.